Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Hadits Al-Qudsiyah, yaitu pada bab Tashihul Aqidah, yaitu tentang meluruskan akidah. Beberapa persepsi ataupun keyakinan dari sebagian kaum muslimin yang perlu untuk diluruskan ataupun diperbaiki, yaitu sekarang tentang hadis larangan untuk mencaci waktu, mencaci masa. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang sudah pernah kita sampaikan biografinya, ya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahr. Anak Adam menyakitiku, yaitu Allah Ta'ala, disebabkan dia mencaci masa, mencaci waktu. Wa anad dahr, padahal akulah yang menciptakan waktu. Biyadi al-amr, di tangankulah segala macam urusan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang telah mempergilirkan malam dan siang harinya. Waktu yang di dalamnya ada waktu malam, waktu siang, semuanya berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya baik oleh Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Muslim. Yang mana hadis ini memiliki beberapa pendukung dari hadis lain, nanti akan kita sampaikan, ya. Dalam hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang firman Allah Ta'ala yang mulia, yu'dhini ibnu Adam, menyakitiku ibnu Adam. Jadi Allah Ta'ala menetapkan di dalam hadis ini, ya, sifat ataupun sesuatu yang seolah-olah itu biasa dirasakan oleh makhluk, ya. Tetapi sama sekali tidak sama, tidak bisa kita bandingkan antara Allah dan makhluknya. Allah yang marah, Allah yang cinta, Allah yang benci dan sebagainya dalam hadis yang lainnya. Nah, di sini anak Adam menyakiti, artinya Allah tidak suka terhadap perilaku manusia. Apa bentuk perilaku yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala? Yaitu yasubbud dahr, dia suka mencaci waktu, mencaci masa. Wa anad dahr, padahal Allah adalah khaliqud dahr, pencipta dari waktu itu. Biyadi al-amr, di tangankulah, di tangan Allah urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku pergilirkan malam dan siang. Para ulama menyampaikan maksud daripada yasubbud dahr adalah yashtumuz zaman,
dia mencaci, menghina waktu, atau kalau bahasa Jawanya misuh ya. Jadi memberikan stempel-stempel yang tidak baik kepada waktu, kepada zaman. Misalnya fayaqulu, dia mengatakan, ya khaybatad dahr, aduhai celakanya waktu, au bu'san lid dahr, atau ya sial waktu ini, wataban lahu, yaitu celaka waktu tersebut, wa nahwu dzalika, dan yang semisal dengan itu. Nanti akan kita sampaikan beberapa contoh yang biasa terjadi di masyarakat. Sedangkan maksud daripada wa anad dahr, aku adalah waktu, yaitu ai khaliquhu, pencipta. Allah adalah pencipta waktu itu. Biyadil amr, di tanganlah Allah itu ada segala macam urusan. Alladzi yansubunahu ila dahr, yang mereka nisbatkan kepada waktu, itu adalah berada di kekuasaan Allah. Mereka manusia seolah-olah menisbatkan, mengkaitkan antara ketentuan takdir itu kepada waktu, tetapi yang sebenarnya itu adalah termasuk hakkur rububiyah, hak rububiyah yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Hak untuk menciptakan, memberi rizki, memberikan manfaat, menolak bahaya, semuanya itu hak rububiyah, hanya milik Allah semata, tidak layak untuk dinisbatkan kepada waktu, kapanpun waktu, bagaimanapun ya. Di antara hadis lain yang semakna dengan hadis yang sudah kita baca di atas, di antaranya minha riwayat Muslim, di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Jadi kalimatnya hampir sama dengan yang di atas, bahwasanya anak Adam menyakiti Allah. Yaqulu ya khaybatad dahr, dia mengatakan aduhai celakanya masa, sialnya masa. Fala yaqulanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengatakan ya khaybatad dahr, sebagaimana kias ataupun redaksi-redaksi yang sesuai dengan masyarakat kita ya. Kalau ini kan dulu masyarakat Arab mengatakan ini, kalau kita ya dikiaskan apa yang menjadi tradisi di masyarakat. Fa ini anad dahr, maka sesungguhnya akulah masa, pencipta masa tersebut. Uqallibu lailahu wa naharahu, aku membalikkan, mempergilirkan malamnya dan siangnya. Fa idza syi'tu qabattuhuma, kalau aku mau, aku berkehendak, ketika Allah berkehendak, maka aku menahan keduanya. Baik itu malam dicegah, tidak berputar lagi, ataupun siangnya berhenti, itu atas kuasa Allah. Maka kalau malam ataupun siang berhenti ya terjadi kiamat ya, hancur. Nah, itulah ya, ketika alam raya ini tidak berada pada porosnya masing-masing, maka akan terjadi kekacauan ya. Sehingga ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidaklah melihat dalam penciptaan Allah itu ada pergeseran ataupun ketidakharmonisan ya. Semuanya kita lihat secara harmonis, tidak ada yang melenceng. Wa minha, di antara hadis lain riwayat daripada Imam Ahmad, la tasubbud dahr, janganlah kalian mencaci masa. Fa innallaha azza wa jalla qala, karena Allah Ta'ala berfirman, anad dahr, akulah hari-hari, akulah masa, pencipta masa. Al ayyamu wal layali li, malam-malam, hari-hari ataupun malam-malam itu milikku atau milik Allah. Ujaddiduha
wa ubliha. Akulah yang memperbaruinya dan menghabiskannya, melewatkannya. Wa ati bimulukin ba'da muluk. Dan akulah yang mendatangkan para raja sesudah para raja. Wa sahahahu Albani. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Allah yang mempergilirkan kekuasaan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipergilirkan kekuasaan itu di antara manusia. Qulillahumma malikal mulk di surat Al-Imran 26 disambung 27-nya ya. Katakanlah, ya Allah, malikal mulk, sebagai pemilik daripada kerajaan, daripada kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari yang engkau kehendaki. Jadi kekuasaan milik Allah dipergilirkan. Bagaimanapun dipertahankannya kekuasaan, kalau memang Allah berkehendak mencabutnya, tidak ada yang menghalanginya. Dan bagaimanapun ditolak kekuasaan, kalau memang Allah menghendakinya, ya akan diberikan kepada orang tersebut. Jadi itu adalah milik Allah Ta'ala. Berikutnya ada kalimat misalnya dalam bahasa Arab ini, hadza zaman ghaddar. Ini waktu yang bahaya, ya. Waktu yang mencelakakan. Maka hukumnya ini la yajuzu, tidak boleh qaulu, perkataan az-zaman ghaddar atau az-zamanu ghaddar, waktu itu berbahaya. Wa dzalika li anna az-zaman la tasrifa lahu lil umur. Hal itu dikarenakan waktu itu tidak berhak untuk mengendalikan segala perkara, tidak punya kuasa untuk mengalokasikan, mengendalikan, memperjalankan segala macam urusan. Wa innamal ladzi yasrifuhu wa yasrifu kullal kaun wa yudabbiru amrahu huwallahu wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya yang mengendalikan waktu dan seluruh dunia serta mengatur urusannya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada sekutu baginya. Walihada naha an-nabiyyu an sabitar. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW melarang mencaci waktu. Lianna hadha sabba sayaudu fi haqiqati ilallah. Karena cacian ini akan kembali pada hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an dzalik, Allah Maha Tinggi dari segala tuduhan itu. Pada saat seseorang mencaci waktu, menuduh waktu yang membuat celaka, membuat sial, berarti orang itu menuduh kepada pencipta waktu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa kita ambil pelajaran ya, kepada kita sesama manusia, tidak boleh menghina kepada manusia yang lain, bagaimanapun bentuknya, mungkin karena ini, karena itu. Karena sebenarnya orang itu yang kita tuduh, yang kita hina, tidak memiliki keinginan mendapatkan performa seperti itu kan. Kan nggak ada pesanan dari orang tuanya, anaknya itu memiliki cacat tertentu, nggak ada pesanan. Orang ini ataupun anak ini juga nggak punya keinginan mendapatkan aib seperti itu. Kalau kita hina orang itu karena aibnya, berarti kita telah menghina pencipta daripada anak ini. Ya seperti kalau orang buat kursi atau meja, oh kok jelek banget, nah tukangnya tersinggung ya. Nah, jadi merasa dihina juga karena hasil karyanya itu dihina oleh seseorang. Nah, kurang lebih seperti itulah ya kita. La yaskhar qaum min qaum ya. Janganlah seseorang kaum menghina kepada kaum yang lain. Asa yakunu khairum minhum. Bisa jadi yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Jadi enggak boleh menghina kepada ciptaan Allah, karena itu memberikan nisbat kepada penciptanya.
Ada kesamaan korelasi antara hadis-hadis yang di atas dengan ayat Al-Quran, di antaranya surah Al-Jathiyah ayat ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, selain waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Inhum illa yadhunnun. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Tidak punya kapasitas keilmuan tentang masalah ini, dan itu hanyalah persangkaan, dzon, persangkaan atau dugaan saja yang tentunya tidak benar ya. Jadi inilah pernyataan yang diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah 24 ini sebagai peringatan kepada kita semua. Ada jenis manusia, kelompok tertentu yang disebut dengan ad-dahriyun, kelompok yang menisbatkan nasibnya kepada masa, kepada waktu. Ad-dahriyun atau ad-dahriyah. Kalau ad-dahriyun adalah komunitas kelompoknya, kalau ad-dahriyah itu adalah fahamnya, ismenya. Jadi kelompok ini mirip-mirip dengan kelompok ateis, kelompok yang tidak percaya dengan keberadaan Allah, keberadaan Khalik atau keberadaan Tuhannya. Nah, tentang ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya memberikan komentar ya, ataupun tafsir dari ayat tersebut, yakni tiada kehidupan kecuali kehidupan di dunia ini suatu kaum mati, sedangkan yang lainnya hidup, dan tiada hari kemudian serta tiada pula yang namanya hari kiamat. Jadi mereka mengingkari adanya yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, hari pembalasan, hari adanya hisab itu mereka tidak percaya. Dunia adalah dunia, orientasinya hanya di dunia, tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Hal ini dikatakan oleh orang-orang musyrik Arab dulu yang ingkar kepada hari berbangkit, hari kiamat, dan dikatakan pula oleh sebagian para filosof, para ahli filsafat yang ateis, yang anti Tuhan. Mereka mengingkari adanya permulaan kejadian dan hari kembali. Ya, pasti ini sesuatu yang ya mereka para ahli filsafat, ahli ateis ini sesuatu yang mungkar ya. Para ateis ini argumennya lemah. Dulu pernah salah seorang ulama itu berdebat ya dengan ateis. Mereka berjanji ingin ketemu, ya bertemulah mereka, tetapi ada proses ya. Seorang ateis ini menunggu lama di balik sungai sana, belum datang-datang si alim ini. Maka beberapa saat baru datang ya. Dia menaiki sampan terus menemui orang ini. Dia menunjukkan kecewaannya. Kok lama nggak datang, saya nunggu lama ya. Maka si alim ini mengatakan, tadi saya ada urusan terus saya mau melewati sungai ini bingung ya. Nggak ada sampan, nggak ada perahu. Tiba-tiba saja pada saat saya bingung itu ada pohon ya yang berjatuhan, terputus ranting-rantingnya, batangnya terpecah-pecah, kemudian terhimpun, terkumpul menjadi sampan. Akhirnya saya naiki bisa berjalan sendiri. Nah, begitu ya. Maka orang ateis ini mengatakan, oh bohong kamu ya, kamu cerita ngarang ini ya. Nah, terus akhirnya dari inilah disampaikan, kalau kamu mengingkari cerita yang saya sampaikan, bahwasanya pohon tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa membuat sampan sendiri, maka bagaimana kamu mengingkari keberadaan alam raya ini yang demikian dahsyat kok tanpa pencipta?
bukankah itu keyakinan yang jauh lebih berat ya daripada yang saya ceritakan ini? Nah, akhirnya belum sampai debat ya sudah kalah duluan ya. Si ateis ini sudah menyerah. Nah, itulah logika tentang dalil akli ya. Keberadaan Allah Ta'ala itu sangat gampang untuk kita cerna. Orang yang akalnya lurus, akalnya bersih, maka dia akan mudah meyakini tentang keberadaan Khalik wujudullah di alam raya ini. Dan dikatakan pula oleh para filosof aliran Dahriyah, yaitu yang menisbatkan segala sesuatu kepada waktu, kepada masa, kepada zaman tadi, yang ingkar kepada adanya pencipta, yang meyakini bahwa setiap 36.000 tahun segala sesuatu akan kembali seperti semula. Dan mereka menduga bahwa hal ini telah terjadi berulang-ulang tanpa batas. 36.000 tahun. Kalau usia dunia berapa? Nah, Allahu a'lam ya. Nanti bisa dihitung mundur ya. Kalau kita kan 2023 ini kan dari hari kelahiran Al-Masih ya, karena kita tahun Masehi kan. Nah, berarti sebelum Masehi, yaitu sejak zaman Nabi Adam, kalau antara Nabi Isa dan Nabi Musa saja sudah lama sekali ya, mungkin 700-an tahun. Pokoknya ya, saya kira ya inilah ya, kita nggak perlu mendiskusikan apa yang diyakini yang jelas-jelas tidak benarnya ya. Mereka ujung-ujungnya adalah orang kafir, tidak percaya dengan keberadaan Khalik dengan argumen dalil-dalil yang tidak ada buktinya sama sekali. Berikutnya ada hadis lain yang juga menjadi penguat kita semuanya. Hadis ini potongan daripada hadis Arba'in yang ke-19, nanti bisa dicek hadis Arba'in ke-19, yaitu pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas saat masih kecil, dibonceng oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfadka, wahai anak kecil, jagalah Allah maka Allah pasti menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan menemuinya di depanmu. Artinya Allah selalu menjagamu, dan seterusnya sampai potongan riwayat yang lain dari Al-Hakim di dalam ujung hadis ini, wa'lam, dan ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, bahwa apa yang ditakdirkan, yang ditentukan Allah terlewat darimu, luput darimu, maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang ditetapkan menimpamu maka tidak akan terlewat darimu. Jadi kalau memang sesuatu itu adalah rezeki kita, ya nggak akan kemana-mana, tidak akan diambil oleh orang lain, pasti akan kita dapatkan. Kebalikannya, kalau memang bukan rezeki kita, dikejar sampai seberapa jauh pun kita tidak akan mendapatkannya. Yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rezeki ini adalah seperti bayang-bayang kita sendiri. Apabila kita berlari, maka bayangannya nggak ketemu, nggak akan bisa kita tangkap. Tapi kalau kita berhenti, maka bayangannya juga berhenti dan bisa kita dapatkan. Nah, kurang lebih seperti itulah ya, yang namanya rezeki, yang salah satu dari takdir ketentuan Allah adalah hal rezeki. Ya, dalam hal ini tentunya tidak menafikan ikhtiar, tidak menafikan usaha. Ya. Nah, para ulama dulu ya biasa dalam hal yang seperti ini. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ar-rizqu nau'ani, rezeki ini ada dua macam. Rizqun yatlubuka wa rizqun tatlubuhu. Ada satu jenis rezeki yang dia itu mengejarmu, dan ada rezeki yang kamu harus mengejarnya. Nah, masing-masing ini punya karakter yang berbeda-beda. Kalau Imam Malik itu meyakini rezeki itu datang,
Rizki itu mengejarnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sebagai murid Imam Malik kebalikannya, rizki itu harus dicari, harus dikejar. Nah, masing-masing saling menghormati pendapatnya. Imam Malik mengatakan rizki nanti datang, rizki mengejarnya, mengejar manusia. Kebalikannya Imam Syafi'i muridnya, rizki harus dicari. Sehingga satu saat ketika Imam Syafi'i bekerja, kemudian mendapatkan imbalan buah-buahan anggur yang sangat banyak, maka sebagai bentuk hormatnya kepada gurunya, dibawalah sebagian anggur itu sebagai hadiah untuk gurunya, sambil mengatakan, wahai guru saya, kiranya benar apa yang saya yakini, rezeki itu harus dicari. Saya telah bekerja, berusaha, saya dapatkan rezeki ini. Nah, ini ditunjukkan, ini sebagian untuk panjenengan. Kata Imam Malik, ya betul yang kamu yakini, tapi saya juga tidak salah. Buktinya apa? Saya diam diri di rumah saja, kamu mengasih saya anggur. Jadi rezeki mengejar saya. Nah, itulah dinamika para ulama kita dulu ya. Mereka bercanda yang ilmiah, bercanda yang tetapi mengandung ilmu dan keyakinan. Masing-masing tidak salah ya. Tetap harus ada ikhtiar usaha. Kalau memang sudah jatah rezeki kita, pasti kita dapatkan. Tapi kalau memang bukan jatah rezeki kita, walaupun sampai melewati waktu sholat, sampai meninggalkan sholat jamaah, ya tetap nggak dapat. Ya. Rezekinya ya itu saja. Ada orang yang selama, misalnya ada cerita, kisah nyata itu, 6 hari dia buka toko, dari pagi sampai maghrib, rezekinya biasa-biasa, tetapi pada saat dia memutuskan untuk hanya beberapa hari saja karena ada tugas lain yang kaitannya dengan dakwah, hanya dibuka dalam waktu seminggu itu mungkin 2 atau 3 hari saja, rezekinya justru melimpah lebih banyak daripada waktu buka tokonya yang full. Nah, ini sekali lagi adalah Allah Ta'ala yang maha memberi ya. Di hadis ini bisa kita terapkan menjadi panduan dalam hidup kita sehari-hari. Ad-dahru khalqun musakhkhar. Jadi waktu, masa itu adalah khalqun, ciptaan Allah yang musakhkhar. Musakhkhar itu adalah disediakan. Disediakan untuk manusia. Sehingga di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang awal-awal suratnya itu diawali dengan sumpah. Sumpah Allah kepada waktu. Wal asr, walaupun isinya asar, tapi para ulama mengatakan artinya demi masa ya, bukan hanya asar saja. Ada juga wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh. Nah, karena di dalam waktu subuh ini banyak sekali fadilah, keutamaan yang harus dimanfaatkan. Banyak sekali rizki ataupun fadilah yang kita dapatkan pada waktu subuh ini. Ada wasyamsi waduhaha, ada walaili, itu adalah menunjukkan waktu-waktu yang banyak mengandung keutamaan dan juga fadilah. Ketika Allah bersumpah atas nama makhluk tertentu, berarti makhluk ini memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqud dahr. Allah Ta'ala adalah pencipta masa. Wa musarrifuhu, pengendali masa tersebut. Wa laisa lidahri minal amri syai'. Waktu atau masa tidak punya wewenang sama sekali, tidak punya hak. Fa musabbatuhu fil haqiqah masabbatun liman sarafahu Allah. Apabila orang tersebut mencaci waktu, maka pada hakikatnya dia, cacian tersebut adalah kembali kepada pengendali waktu, pencipta waktu adalah Allah Ta'ala. Wadzalika nasy'un min dha'fiddin wa naqsil aql. Jadi keyakinan ini tumbuh dari orang yang akalnya, agamanya lemah dan akalnya kurang. Kalau akalnya kurang, bahasa kita apa Pak? Ya nggak penuh ya. Jadi bahasa kasarnya edan ini, orgil atau OJGD ya. Jadi inilah ya yang menjadi peringatan. Waktu itu adalah ciptaan Allah yang disediakan. Dan banyak sekali yang para ulama memberikan
perhatian kepada kita tentang masalah waktu, yang itu adalah merupakan usulun ni'am, nikmat-nikmat yang terpenting waktu ini, yang tidak boleh kita abaikan. Al-waktu kasayf, waktu ini seperti pedang. Illam taqta'uhu qata'ak. Kalau tidak kamu potong, dia yang memotongmu. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lain. Beliau mengatakan, saya pernah bergaul dengan orang-orang sufi ya, yang sudah lama beliau bergaul dengan mereka, tapi tidak mendapatkan hikmah dari mereka kecuali dua kalimat. Yang satu, waktu seperti pedang, kalau nggak kamu potong dia memotongmu. Yang kedua, jiwa manusia, nafsu kita ataupun diri kita, apabila tidak kita sibukkan dengan kebaikan, maka akan bisa menyibukkan kita dalam hal keburukan. Kalau kita nggak aktif melakukan syiar kebaikan, maka kita aktif untuk melakukan syiar keburukan. Kalau nggak aktif di musola, di masjid, di takmir, mungkin aktif di sana, di tempat-tempat yang menciarkan kemaksiatan. Karena jiwa seseorang al-arwahu junudun mujannada. Jadi jiwa manusia ini seperti pasukan yang berbaris. Ada kemiripan ya, orang-orang yang suka masjid bertemunya di sini. Kalau orang-orang yang suka dengan permainan tertentu ya berkumpulnya di sana. Jadi seperti ruh atau pasukan yang tadi berkumpul sesuai dengan hobinya, seleranya masing-masing. Nah, hukum musabbit dahar, hukum mencaci ataupun menghina waktu, menghina masa itu hukumnya haram ya. Haram, nggak boleh. Dalilnya yang sudah kita baca ini adalah pengulangan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti Allah, yasubbu, yashtumu wa yadhummu wa yal'anu, dia mencaci, menghina dan melaknat kepada waktu tersebut. Ad-dahr adalah az-zaman, wa anad dahr mutabbirud dahr wa musarrifuhu, pengatur waktu, pengendali waktu, biyadi al-amr, di tanganku lah segala macam urusan, uqallibu ini usarriful laila wan nahar, mengendalikan, membalikkan malam dan siang itu. Sedangkan makna dari hadis tersebut, an-dahr adalah khaliqud dahr, Allah pencipta waktu dan pengendalinya, wa huwa alladzi yuqallibu laila wan nahar, yaitu membolak-balikkan malam dan siang, wa yujri hawadithahu wa masyiatahu, yaitu memperjalankan, menakdirkan segala macam peristiwanya dan dengan bimasyiatihi, dengan kehendaknya. Jadi kalau kita menisbatkan segala sesuatu dengan mengatakan Masya Allah, terutama kepada hal-hal yang menakjubkan. Jadi etika pada saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan adalah Masya Allah. Kalau mau ditambah lebih lengkap, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan apapun kecuali Allah. Ini etika ya, pada saat kita melihat sesuatu yang mengherankan. Nah, sebagaimana cerita Shahibul Jannatain di surah Al-Kahfi ya. Jadi ada dua orang teman, atau menurut para ahli tafsir ada yang mengatakan dua orang saudara yang pada saat ayahnya meninggal mewariskan harta yang banyak kepada dua orang ini. Yang satu diinfakkan banyak fisabilillah sampai dia berada dalam keterbatasan. Yang satu diinvestasikan untuk properti dengan membeli kebun, pertanian dan sebagainya. Sehingga satu saat ketika si yang pertama ini datang untuk minta sedikit lah ya, untuk alokasi sesuatu kebutuhannya, nah, tetapi yang kedua ini tidak memberi, malah memamer-mamerkan hartanya, mengajak jalan-jalan ke kebunnya. Nah, tetapi dia dengan unsur ujub, unsur takaburnya, sehingga dia lupa walaula takhala jannatahu. Seandainya dia masuk ke kebunnya dengan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, maka kebunnya ini tidak akan hancur. Jadi rupanya dia lupa bersyukur terhadap nikmat ini, sehingga kebun-kebun yang dibanggakan, Shahibul Jannatain adalah artinya pemilik dua kebun ya.
Dua kebun yang sangat indah, yang dialiri di tengahnya sungai, ada pohon-pohon kurma yang sangat indah, hancur, hilang, dan akhirnya dia berputus asa. Menurut cerita masih ada situs bekas-bekas peristiwa ini di daerah Yaman sana. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita nisbatkan masyiah selain Allah ini menjadikan kita syirik ya. Bahkan kalau kita mengatakan nanti dalam pembahasan tauhid kita mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini merupakan syirik kecil, syirik khafi ya, syirik yang samar. Kalau kita mengatakan sesuatu atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, nah ini tidak boleh ya. Yang boleh adalah masya Allahu thumma syi'ta. Ini adalah atas kehendak Allah, kemudian adalah atas kehendakmu. Ini kadang-kadang tanpa kita sadari ya, terlontar dari kalimat-kalimat kita. Misalnya ya, dalam sambutan ya, contoh saja ya, ketua panitia menyampaikan bahwasanya keberhasilan acara kita ini adalah karena kehendak Allah dan kerja keras dari seluruh panitia. Nah, ini seperti biasa ya, kayaknya seperti lazim ya kita dengarkan ya. Tetapi dalam tinjauan tauhid yang lurus, maksudnya yang hati-hati ya, kita nggak bermaksud memvonis, tapi segala sesuatu yang nyerempet-nyerempet ke syirik itu harus kita waspadai. Ada bab khusus ya, himayatul Mustafa ya, ada perlindungan, kehati-hatian dari Rasulullah kepada umatnya supaya kita nggak syirik. Ya, di antaranya begini, yang sudah kita contohkan itu kan sama ekspresi daripada kalimat masya Allah wa syi'ta. Sesuatu ini karena kehendak Allah, keberhasilan karena kehendak Allah, wa syi'ta dan karena tadi kerja keras panitia tadi. Yang benar bagaimana? Dirubah tadi ya. Kemudian, yaitu ada unsur kemudian itu adalah sesuatu yang tidak sejajar ya. Kalau wa itu ada unsur kesejajaran antara kehendak Allah dan kehendak manusia seolah-olah disejajarkan, ini tidak boleh. Tapi yang boleh adalah Allah dulu kehendaknya, kemudian berikutnya adalah kerja keras daripada kita sebagai manusia. Nah, ini pembahasan tentang masyiatullah. Totalitas harus kita nisbatkan la haula wala quwata illa billah. Ini juga yang bisa menjadikan seseorang terlindungi, terproteksi dari penyakit ain. Penyakit ain itu bahaya. Penyakit ain ini bukan hanya muncul daripada orang yang hasad, yang dengki, yang benci kepada kita. Tapi kebalikannya bisa muncul dari orang yang kagum terhadap kita, yang mengidolakan kita. Itu juga bisa menjadikan penyakit ain. Dan bahkan sababul wurudnya ya karena kekaguman ini. Ada seorang sahabat dan temannya ya, mandi di tempat umum. Nah, temannya ini melepas bajunya ya, dan pakai kulitnya, tubuh orang ini sangat putih mulus. Ini sama-sama laki-lakinya maksudnya. Tidak ada bekas luka sama sekali. Sehingga temannya itu memberikan pujian, masya Allah. Maksudnya bukan masya Allah ya, tapi dia memuji dengan sesuatu yang berlebihan. Sehingga yang dipuji ini geblak ya, pingsan karena pujian daripada temannya ini. Orang-orang takut. Nah, akhirnya diadukan kepada Rasulullah. Bagaimana solusinya ini? Beliau ketika mendengar cerita begini-begini, maka solusinya adalah yang memuji ini diperintahkan untuk berwudu. Nah, kemudian bekas wudunya, tetesan dan sisanya itu diciprat-cipratkan kepada yang pingsan. Ya, dengan izin Allah dia bisa siuman kembali. Jadi itu solusinya. Kalau ada orang yang kena ain, kata orang Jawa sawanen ya. Bayi itu sawanen katanya, melihat sesuatu yang dia itu nggak suka atau bagaimana. Nah, itu solusinya dari orang yang melihatnya, apakah karena nggak suka atau karena dia itu terlalu berlebihan, itu tadi dengan diciprat-cipratkan bekas air wudhunya tadi. Jadi kalau kita mau melihat, mengagumi, makanya di beberapa negara di Saudi dan lain-lain, ketika ada gedung yang besar, yang tinggi, itu ditulisi masya Allah.
la quwata illa billah. Ada mobil bagus, kaca belakangnya ditulisi. Jadi kalau panjenengan punya mobil yang bagus, yang berpotensi mendapatkan pujian dari tetangga, dari orang melihatnya, ditulisi, pesan stiker, terus ditulisi belakangnya Masya Allah la quwata illa billah. Supaya apa? Orang melihatnya itu langsung bisa ingat mobil ini Allah Ta'ala memberikan rezeki pada orang itu, sehingga Allah memudahkan dia membeli mobil ini, bukan karena dia mampu ya dan sebagainya. Nggak ada ya, kita nggak punya kemampuan apapun tanpa izin masyiah dari Allah Ta'ala. Jadi etikanya, kalau kita mengagumi segala sesuatu, si suami mengagumi istrinya karena kecantikannya, Masya Allah ya, tidak bosan-bosannya melihat kecantikan istrinya. Bagi ibu-ibu mengagumi suaminya karena ketampanannya, kegagahannya, karena kesabarannya, ibadahnya, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kembali kepada Allah, itu etika kita ya, beradab kita kepada Allah. Faman sabbat dahar fa inna ma yasubbu man khalaqahu. Siapa yang mencaci masa, maka sesungguhnya dia mencaci pencipta masa tersebut. Wa ajra fihil hawadits, dan yang mengalokasikan segala macam peristiwa. Wa huwallahu jalla fi'alahu. Allah Ta'ala saja yang maha agung dalam ketinggiannya. Itulah yang kita nah ini berikutnya tentang penjelasan lebih detail, ma hukmu la'nin au sabbi dzuruf. Apa hukum tadi ya, melaknat ataupun mencaci adzuruf, ada zaman ya. Dzuruf adalah kondisi keadaan-keadaan yang sudah kita sebutkan hadisnya, yaitu riwayat Abu Hurairah tadi, saya tidak baca ulang, muttafaqun alaih. Kemudian dalam riwayat Muslim, la tasubbu dahr fa innallaha huwad dahr, janganlah kalian mencaci masa, Allah adalah masa itu. Qala Ibnu Abdul Bar, la tasubbu dahr adalah artinya ala annahu, Allah saja alladzi yaf'alu bikum dzalik, yang melakukan kepada kalian semua itu. Fa innakum idza sababtum fa ila dzalik, kalau kalian mencaci pelaku hal tersebut, waqa'a sabbukum 'ala Allah, maka cacian kalian itu akan sampai kepada Allah Ta'ala. Fahuwal fa'il, Allah Ta'ala yang melakukan lidzalika kullihi, semuanya itu. Wa huwa fa'ilul asya', Allah adalah pelaku daripada semuanya. Wala syai'a illa masya'allahul aliyul azim, tidak ada sesuatu pun kecuali Allah Ta'ala yang maha berkehendak, yang maha tinggi lagi maha agung. Intah, ini selesai komentar beliau. Fa'ilatun nahi, maka sebab larangan ansabid dahar, dari mencaci waktu, huwa, yaitu anna lazima hadasab an yakuna ahadun amroini, bahwasanya konsekuensi daripada cacian ini salah satu di antara dua perkara. Imma an ya'taqida, boleh jadi dia meyakini asaba an nadahar, jadi pencaci maki itu meyakini an nadahar yamlikuhu bidatihi an naf'a awidur, bahwasanya masa itulah yang memiliki dengan sendirinya manfaat atau bahaya. Fayakunu qad asyraka billahi ta'ala, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah maha mulia, maha tinggi. Wa ja'ala dahra niddan lahu, dan menjadikan orang ini masa sebagai tandingan bagi Allah fin naf'i wa dharri, dalam hal memberi manfaat maupun bahaya. Wa imma an ya'taqida, dan boleh jadi dia meyakini anna dahr wa ma fihi min surur wa ahzan, bahwasanya masa dengan apa yang ada di dalamnya berupa kegembiraan-kegembiraan ataupun kesedihan-kesedihan, kulluhu min takdirillah, semua itu adalah dari takdir Allah. Fayakunu bihadza, maka dengan inilah yasubbullah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mencaci Allah Ta'ala. Li'anna Allah Ta'ala huwal khaliq, karena Allah Ta'ala pencipta likulli hadhil asya', pada semua ini. Jadi kalau poin yang pertama ini, kalau saya simpulkan berarti syirik akbar ya, syirik besar. Karena dia meyakini waktu, masa sebagai pengendali, sebagai pengatur, sebagai ya tandingan khalik selain Allah. Kemudian kalau yang kedua, ini berarti syirik kecil. Dia meyakini Allah sebagai penciptanya, tetapi dia nisbatkan mencaci
hal-hal yang menyusahkan itu kepada penciptanya. Ya miriplah kata-kata ini dengan kalimat-kalimat dari kita ya, misalnya dalam hal kesembuhan ya. Pak dokter tolong sembuhkan anak saya. Nah, misalnya ya, kalimat-kalimat ini kan banyak ya. Tolong sembuhkan, selamatkan nyawa anak saya. Wah, ini ya. Ini walaupun kalimatnya mungkin ya, ini tergantung niatnya. Mau diperhatikan tergantung niat si keluarga pasien ini. Kalau dia meyakini Pak dokter adalah penyembuh, nah, syirik ini, syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya Allah penyembuhnya, nah, kemudian dokter itu adalah perantaranya yang punya andil, ya insya Allah masih ma'fu ya, masih ada toleransi. Tapi kalimat ini tetap berbahaya, nyerempet ke sini ya, mungkin bisa termasuk syirik khafi lah, syirik yang samar ya. Jadi tetap harus kita waspadai. Qala Ibnu Qayyim, beliau Ibnu Qayyim mengatakan fa sabud dahr dairun baina amrayn. Orang yang mencaci masa itu berlaku ataupun terjadi antara dua urusan atau dua perkara atau dua kemungkinan ya. La budda lahu min ahadihima, tidak bisa terlepas di antara salah satu dari keduanya. Imma sabbuhillah, boleh jadi dia mencacinya kepada Allah, awi syirk bihi, ataupun syirik ya. Jadi samalah dengan kalau syirik tadi poin yang pertama tadi, kalau mencaci Allah berarti poin yang kedua di slide yang sebelumnya. Fa innahu idza taqata anna dahr fa'ilun ma'allah fa huwa musyrik ya. Kalau dia meyakini bahwasanya zaman itu adalah pelaku bersama dengan Allah, maka dia musyrik. Kalau wa ini taqata anna Allah wahdahu, kalau dia meyakini Allah saja yang melakukan, maka berarti dia mencaci masa tersebut, berarti dia mencaci kepada Allah. Wa alaihi idza asabatu musibah, wajib bagi kita manusia apabila kita mendapatkan musibah, an la yasubba ma la yastahiqu sabba, tidak boleh mencaci sesuatu yang tidak layak untuk dicaci. Bal yata'addab bil adab asy-syar'i, tetapi harus beradab dengan adab yang syar'i. Min mulazamati sabr, yaitu diantaranya dengan memiliki selalu sifat sabar. Wa yadhkurullah ta'ala, dan harus berzikir, ingat kepada Allah. Seperti kita mengatakan kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya saat kita mendapatkan musibah, kematian ya maksudnya, tetapi musibah apapun. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang sabar itu adalah pada saat mereka mendapatkan musibah. Ini kan bukan hanya musibatul maut ya, tapi musibah sakit, musibah kecelakaan, musibah penipuan dan sebagainya, maka qaulu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan adab kita kepada Allah Ta'ala, mengembalikan takdir kepada Allah. Au yaqulu, atau ini coba ditulis dan insya Allah kita juga sudah mengamalkannya ya. Jadi perkataannya ya adalah sebagaimana ini ya. Qadarallahu wa masya'a fa'ala, atau bisa juga kita baca qadarullah, sama saja ya. Kalau kita mengatakan qadarallahu berarti fi'il madhi. Kalau kita mengatakan qadarullah berarti masdar ya. Itu adalah ketentuan Allah dan apa yang dia kehendaki dia kerjakan. Nah, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, masing-masing punya kebaikan. Walaupun muslim yang lemah lebih baik daripada kafir yang kuat. Kafir binaragawan yang kuat ngangkat besi sebesar berapa kilo, tetapi dia tidak punya iman, maka itu orang yang tidak baik ya. Jadi orang mukmin walaupun lemah tetap ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u. Seriuslah kamu untuk melakukan hal yang manfaat kepadamu. Wasta'in billah. Minta perlindungan, pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan lemah, jangan kendor, jangan melukru. Wa in asobaka syai', apabila menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul, jangan mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya tadi aku melakukan ini, maka akan begini. Tadi seandainya aku nggak berangkat ke pasar, nggak kecelakaan. Seandainya nggak berangkat ke pasar, nggak kecopetan misalnya ya, nggak boleh ya. Walakin kul, akan tetapi kita katakan ini qadarullah masya'a fa'ala ini,
Fa inna lau, karena sesungguhnya perkataan seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi, taftahu amal syaitan, itu membuka pintu syaitan. Nggak boleh ya. Kalau seandainya sesuatu yang sudah terjadi, berarti dia menyesali takdir yang sudah ditentukan Allah. Kalau dia tidak mendapatkan kecelakaan di jalan raya, dia di rumah saja, maka bisa jadi dia kecelakaannya kepleset di kamar mandi misalnya ya. Sama juga ya, dia juga mendapatkan celaka walaupun dia menghindari sesuatu. Walaupun ini sesuatu yang sudah terjadi ya. Kalau yang belum terjadi, kewaspadaan ini tetap dianjurkan ya. Tetap ada ikhtiar usaha, ya, nggak boleh menyerah. Sebagaimana pada saat dulu masa-masa pandemi ada lockdown, nggak boleh. Nanti toh Allah memastikan aku mati, mati nggak pun, walaupun tidak kena corona, nah, bukan begitu, tapi tetap menghindari. Orang dengan kecepatan 100 lebih, dengan kecepatan 60 ke bawah, potensi kecelakaannya yang lebih berat yang mana? Yang lebih 100 lebih ya, apalagi bukan di jalan tol, di jalan raya biasa. Walaupun tetap yang kematian ada di tangan Allah, tapi yang belum terjadi harus kita waspadai, ikhtiar kita. Nah, baik ini mitos-mitos ya, sekedar untuk ya pengingat lah ya di sekitar kita, mitos-mitos tentang waktu. Nah, yang sudah kita lewati kemarin bulan Muharram ya, orang Jawa menyebut bulan Suro ya, Suro itu dari kata Asyura. Nah, 10 Muharram saja tapi diambil untuk nama bulan ya. Sehingga dulu ada film Malam Satu Suro, film horor ya, karena dianggap Satu Suro ini malam keluarnya lelembut, para lelembut pesta pora, sehingga nggak boleh keluar rumah, akan ditangkap atau berbahaya, intinya gitu ya. Padahal sebaliknya Muharram adalah bulan mulia di antara bulan-bulan haram ya, ada 4 itu, salah satunya bulan Muharram. Nah, kalau meyakini sial, biasanya masyarakat kan sepi, hajatan bulan Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjahnya ramai, banyak sekali tanggapan di mana-mana, walimahan. Kalau bulan Muharram sepi gitu ya. Barangkali kalau kita dapat undangan, bisa kita pastikan yang undang insya Allah orang soleh. Ya. Bisa kita pastikan ya, orang yang baik ibadahnya, yang berani melaksanakan hajat di bulan Muharram. Nah, ternyata nggak ada apa-apa juga ya. Jadi itu hanya tadi ya, tatoyur ataupun pamali ya. Berikutnya hajatan ini menunggu setahun wafatnya orang tua. Nah, jadi ini juga mitos yang terjadi ya. Jadi kalau orang tua wafat ditunggu sampai 1 tahunnya, kalau enggak maka akan celaka dan sebagainya. Enggak masalah ya. Jadi walaupun orang tua dalam kondisi wafat dan bahkan akadnya misalnya ya, saking ekstrimnya akadnya dilakukan di samping jenazah orang tuanya yang berwafat, nggak ada masalah ya. Jadi itu tidak ada kaitannya. Saya pernah mengakadkan ya murid saya dengan santriwati saya itu, ayahnya masih dalam kondisi koma di rumah sakit. Terus saya tanya, kan nggak siap menikah, murid saya itu yang sekarang sudah doktor di sana ya, di Kalimantan sana. Itu kamu punya apa maharnya? Dia bawa mushaf ya sudah lusuh. Nggak apa-apa, itu mushaf jadi maharnya ya Allah, itu fenomenal ya. Jadi mungkin mereka berdua teringat terus ya. Nah, kemudian tidak lama setelah akad ini meninggal orang tuanya. Jadi ya nggak ada masalah ya. Akad tidak harus menunggu 1 tahunnya. Kemudian misalnya misteri angka 13 ini kan sudah sangat populer ya, terutama di Amerika. Di Amerika ini tidak kita temukan, mungkin kita di Indonesia juga ya, barangkali panjenengan yang sering mampir di hotel-hotel menginap, bisa kita pastikan, saya sendiri tidak pernah menemukan lantai ke-13. Bisa kita pastikan tidak ada di Indonesia ataupun di Amerika ya. Jadi tidak kita temukan. Kalau ruangan 13 ya kan, kalau hotel kan sesuai lantainya ya. 1, 1, 3 berarti lantai 1, 2, 1, 3 kan lantai 2 kan gitu. Nah, jadi angka 13 ini sababul urutnya dari mana Allah alam kila wa qolanya ya.
Tapi menurut salah satu kejadian, ini dari peristiwa Yudas saat itu yang tertuduh ya, dituduh Nabi Isa ya. Jadi Yudas ini murid ke-12 awalnya ya, tapi dia berkhianat kepada Raja Romawi saat itu ya. Jadi berkonspirasi ya. Jadi Al-Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa kan 12. Nah, yang ke-12 itu Yudas. Ketika mereka dalam satu majelis, Yudas terlambat. Nah, Allah Ta'ala sudah memberikan ancang-ancang ya, saat itu sudah ada penggerebekan, maka Nabi Isa diselamatkan dengan diangkat ke langit. Terus dimiripkan ini wajah Yudas ini yang berkhianat tapi kena moloi dewi gitu ya. Artinya dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, dia yang memfitnah Nabi Isa, menceritakan persembunyiannya kepada musuh-musuh tersebut, kepada orang-orang Yahudi itu. Akhirnya ditangkaplah di majelis itu yang paling mirip wajahnya ya Yudas ini, dimiripkan wajahnya walaupun dia sudah mengaku enggak, tapi tetap kamu yang mirip Nabi Isa. Mereka juga bingung, orang-orang Yahudi. Nabi Isa muridnya 12. Ini kan harusnya 13 jumlahnya. Nah, ternyata inilah Yudas yang ke-13 sial, angka sial, dianggap sial sehingga dibunuh, disalib oleh orang-orang Yahudi. Nah, itulah salah satu sababul wurudnya. Kemudian seseorang punya weton tertentu. Bagi yang orang Jawa sangat paham ya. Weton tertentu sehingga kalau ada laki-laki yang melamar wanita, laki-laki ditanya, hari lahirmu apa? Sabtu Kliwon misalnya. Terus yang perempuan apa? Rebu Wage. Nah, itu ada rumus-rumusnya. Harinya, akadnya apa? Harus ini. Nah, jadi begitu ya. Ini saya juga punya pengalaman ya. Almarhum orang tua mertua itu dulu tetangganya kiai juga yang itu konsultasi begini-begini, ditanya sehingga saya terpaksa saat itu menikahnya hari Selasa. Kita sudah menawar, Mbok yo hari Sabtu atau Ahad Pak, teman-teman kan libur, wis nggak bisa ini ya. Kata teman saya, daripada nggak situ nikah, nggak apa-apa gini. Ya nggak apa-apa lah, kita kan nggak punya keyakinan ya. Jadi weton ini sudah sangat populer di masyarakat ya. Nah, ini kemudian malam Jumat Kliwon. Nah, jadi malam Jumat Kliwon ini dulu ada film horor ya, tahun 86 dibintangi oleh Susana. Saat itu hamil ya, kemudian disantet, akhirnya bayinya dari depan ini pindah ke belakang. Lahir dari belakang terus ibunya disundul bolong. Wah, horor ini ya, mungkin Bapak Ibu yang itu penggemar film dulu ingat malam Jumat Kliwon ini misteris ya, atau horor ya. Kemudian ini ada film baru ini. Awal 2023 judulnya itu Waktu Maghrib. Ya Allah. Film horor dikasih judul Waktu Maghrib ini ya. Ya Allah ya. Ini film horor. Memang maghrib ini misteri ya. Ada hadisnya nanti yang memang kita disuruh ya, anak-anak kecil pulang ya. Pintu-pintu jendela ditutup kalau malam waktu maghrib ini. Tapi itu hanya terbatas waktunya dari maghrib sampai isya saja. Setan anak-anaknya itu berkeliaran. Betul, ada hadis Muslim sahih hadisnya ya. Jadi ada keyakinan yang memang ada benarnya, tapi ada yang berlebihan. Nggak boleh nyapu, ya. Nggak boleh nyapu pada waktu malam ya. Ya kalau waktu malam nggak nyapu kan mungkin nggak bersih ya, sehingga menimbulkan ini masih kotor dan lain-lainnya. Ada lagi ya ini tadi saya kelupaan ya. Kalau orang ini juga pamali ataupun mitos ya. Kalau orang yang meninggal di Jumat Kliwon dikuburkan di sana, ini perlu untuk dijaga kurang lebih selama 40-an hari lah. Karena mereka mitos keyakinan masyarakat ini kain kafannya bertuah. Wah, kain kafan orang yang mati di Jumat Kliwon dikuburkan itu bertuah, itu maksudnya sakti kain kafannya. Sehingga khawatir ada pencuri, ya, dukun-dukun atau orang yang punya keyakinan salah mencuri kain kafan itu, kan kasihan mayatnya ya. Akhirnya nggak berpakaian, nggak ada kafannya kan kasihan. Jadi ini Allah alam sejauh mana. Insya Allah kalau di perkotaan nggak ada ya. Mungkin adanya sekarang masih di film-film ini. Nah, jadi inilah mitos-mitos yang ada di masyarakat kita yang perlu untuk kita waspadai ya. Kita harus ini juga pamali tatoyur ya. Jangan duduk di atas bantal nanti bisulan ya misalnya ya. Mungkin di satu sisi ya kalau kan bantal untuk kepala ya kan.
Kalau diduduki berarti kan tidak beradab ya. Maksud diletakkan di ini. Kan tempatnya di kepala. Telapak tangan gatal pertanda mau dapat duit, ini juga mitos ya. Ya amin ya, mudah-mudahan. Nyapu nggak bersih nanti suaminya berewokan. Bulu mata rontok tanda anak kangen ya. Jangan foto bertiga nanti salah satunya meninggal. Ini kan ada saja ya. Nah, jangan makan di kasur nanti jodohnya pemalas. Ya, satu sisi kan mengkontori kasur ya. Kupu-kupu masuk rumah tanda bakal kedatangan tamu. Ya, enggak, ya, ini mitos yang nggak ada hubungannya, walaupun ada hikmahnya, ya tetaplah jaga-jaga sewaktu-waktu kalau tamu datang rumahnya dibersihkan, misalnya gitu ya. Nah kemudian musibah ini atas izin Allah Ta'ala. Nah ini saya sebutkan slide terakhir ya. Ini hadisnya. Jadi pamali itu bisa disebut tatoyor atau tiaroh. Nah, tiaroh ya. At-tiaroh itu syirkun. Tiaroh itu adalah syirik. At-tiaroh itu syirkun. Dikatakan 3 kali. Wa ma minna. Dan tidaklah kita kecuali beranggapan seperti itu. Illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Kalau kita keluar rumah misalnya mau jalan ke kantor, waduh tiba-tiba ada ular yang melintas di tengah jalan. Waduh ada apa, terjadi apa? Wis, daripada nggak jadi wis kembali pulang. Misalnya gitu ya. Ini tatoyur. Misalnya kalau istrinya hamil maka tidak boleh membunuh ular. Ya misalnya. Ini juga ada keyakinan di masyarakat kita yang menjadikan dia itu pesimis ya. Tatoyur ini kan akhirnya menimbulkan suudzon ya, dan pesimisme yang dia itu beranggapan ataupun dia dibayang-bayangi oleh persepsi yang tidak benar yang akan terjadi. Nah, maka ini ada runtutannya. Ana intazorni abdibi, kata Allah. Aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia sudah berprasangka buruk akan kecelakaan, akan terjadi benar. Nah, makanya di sini tidak boleh tiaroh, tidak boleh tatoyur. Ya, jadi harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mudah-mudahan Allah taala senantiasa melindungi kita semuanya, menjaga akidah kita semuanya sehingga lurus terus, tidak melakukan benih-benih kesyirikan insyaallah ya. Demikianlah pengingat untuk kita semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.